Hari Minggu 13 Maret 2022 dan senang sekali saya bisa datang ke kantor yang saya harapkan ini menjadi seperti rumah sendiri ya. Karena memang bener kantornya ini nyaman sekali loh. Nyaman ya. Dan sekarang saya menemui secara khusus CEO dari NextArt. Ya, jadi bukan orang sembarangan nih beliau nih. Apa kabar Mas Rio? Kabar baik, alhamdulillah. Iya. Mas, terima kasih waktunya ya Mas. Sama-sama, sudah hadir ke jauh-jauh loh dari Banten ke Jakarta. Iya, enggak lah. Ini udah kayak tetanggaan aja. Wah, asik. Itu harus pakai paspor dong ke sana ya? Enggak ya? Oh. Kalau Anda lihat di kalender, tanggal 13 Maret itu hari Minggu. Iya. CEO hari Minggu datang ke kantor coba. Memang seperti itu ya, kinerja Anda itu sangat luar biasa atau bagaimana? Enggak, ini karena pekerjaan. Karena pekerjaan. Enggak lah, ini menyenangkan karena dunianya menyenangkan. Oh, jadi begitu. kalau ada tamu-tamu hari Sabtu Minggu mau hadir ke kantor, asal konfirmasi kita layani. Gitu. Iya. Biarpun kantor posisinya tutup. Iya. Ya, jadi kita ngobrol di luar. Terima kasih waktunya ya Mas. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Saya itu tahu NextArt itu pertama kali dari Facebook. Saya pribadi tuh. Iya. Apa nih? Pokoknya apapun yang berkaitan dengan musik kan saya suka tuh. Terus saya lihat dalamnya, saya baca-baca, wah ini langsung bikin saya tertarik gitu kan. Iya. Sebenarnya sih ketika saya baca di Facebook aja sudah banyak wawasan lah yang saya dapat tentang apa itu NextArt. Ini kunjungan saya kedua kalinya. Kunjungan pertama kemarin tidak saya bikin konten karena obrolannya sangat rahasia. Kita akan mengerjakan sebuah proyek yang luar biasa, jadi tidak dibikin konten ya. Iya. Mas Rio, apa itu NextArt? Kalau saya lihat NextArt itu keren banget loh, kekinian banget ya namanya NextArt, anak muda banget. Iya, jadi NextArt itu kenapa namanya NextArt? Kalau diartikan dalam Indonesia berarti seni berikutnya. Betul. Ya, tapi kadang-kadang masih kurang cocok kadang-kadang ya. Tapi ya kira-kira gambarannya gitu. Kenapa? Karena kita sebagai distributor atau mendistribusikan musik digital. Nah, musik digital yang bagaimana? Ya itulah yang sekarang itu kalau kita dengar di Spotify, di TikTok, IG Reels, Facebook Music, YouTube Music, Spotify, Apple Music, dan banyak sekali 150 DSP. Nah itu mereka harus daftarkan dulu di NextArt sebagai agregatornya. Nah kenapa namanya NextArt? Kok nggak ada hubungan dengan musik ya? Art memang seni. Karena kita nanti ada departemen lain kayak NFT kan lagi zamannya nih sekarang di Metaverse. Betul. Nanti kita buka NFT-nya. Betul. Untuk apa? Untuk mengelola mulai dari musik, gambar, picture, sampai ke film atau video. Jadi komplit dong ya? Komplit. Ada publisher juga. Ini saya punya banyak pertanyaan, jadi harus satu-satu nih. Gak apa-apa, sampai malam juga gak apa-apa. NextArt sendiri kan sebenarnya masih baru. Ya. 21 Desember 2021. Iya, betul. Ya kan? Hafal loh ya? Oh iya, hafal dong. Iya. Hafal. Nggak ada contekan di sini, nggak ada contekan. Luar biasa. 21 Desember 2021 itu masih soft launching. Soft launching. Iya, bisa diceritakan. Ya, jadi memang kronologisnya atau sejarahnya setahun kemarin itu saya kan berangkat dari distributor alat musik. Awalnya produk spesialis Roland Indonesia. Nah, sekarang ini beralih menjadi distributor karya cipta. Kira-kira gitu. Ya. Nah, setahun ini aku mengembangkan bagaimana caranya membuat satu wadah lah. Kita nggak perusahaan, wadah di mana musisi-musisi daerah terutama. Jadi targetnya NextArt adalah musisi daerah dulu. Ya, apapun, mau bentuknya pop, tradisi dan lain-lain itu kita sangat welcome. Daftarkanlah. Kenapa? Karena melihat banyak sekali karya cipta orang Indonesia ini luar biasa. Betul. Sejak saya workshop dari zaman dulu, workshop keyboard, workshop recording, sampai kemarin saya workshop NextArt di Padang Panjang. Itu mereka dengan bangganya teman-teman di sana, lihat dong karya gua tuh di laptop semua, ada ratusan. Iya. Tapi di laptop. Ya hanya itu doang itu, padahal karya bagus. Karena juga banyak satu ketakutan, aduh nanti gimana. Betul. Yang kedua, wadahnya kadang-kadang juga masih belum tahu kemana yang mau dibawa ini karya cipta. Nah akhirnya sejak NextArt ini kita kasih
wawasannya, sharing, nah mereka baru oh bisa ya kayak gini ya, oh dapat royalti, oh transparan. Memang NextArt selalu mengedepankan transparansi. Oh biayanya murah ya? Biayanya murah ya, Iya terus ya sangat murah. Sangat murah. Tapi Rp85.000 per lagu. Per song. Ya. Oke. Tapi? Nah, kenapa 85.000 kan? Karena di dalamnya itu nanti dapat kode ISRC, ISRC. Apa itu? International Standard Recording Code. Oke. Nah, yang kedua dapat UPC, Universal Product Code. Ya, yang pertama dulu fungsinya apa? Yang pertama yang disebut International Standard Recording Code, berarti kode standar recording dunia, copyright-nya. Oke. Internasional. Iya. Sehingga kalau dapat kode itu, kita sudah punya hak ciptanya dan tidak bisa di copy atau di copy paste. Dibajak. Ya pasti, karena tidak bisa dibajak. Ya karena angka-angka itu sudah susah banget dibajak. Yang pertama. Yang kedua, sering nggak dengar kalau misalnya kita lagi di mall atau di mana kita dengar lagu, ini lagu siapa ya? Betul. Terus kita searchingnya pakai apa? Google Assistant kan? Yes. Google, ini lagu apa ya? Cerak keluar namanya. Namanya mungkin lagunya Rio Jelly Rinaldo ini. Kenapa dia tahu? Karena ada kode ISRC tadi. Oh, untuk mendeteksi. Karena itu nggak bakal bisa di copy paste dan itu dunia. Internasional, global. Oke. Gitu. Nah, 85.000 itu termasuk itu plus biaya admin murah dong. Yes. Murah banget. Murah banget. Gitu. Bukan saya ya yang ngomong ya. Dan itu nanti didistribusikan ke banyak tadi ya? Iya. Otomatis ya? Otomatis maksimum 14 hari. Nanti itu ada proses QC, quality control dulu selama 3-4 hari. Setelah itu nanti diproses maksimum 14 hari. Bisa jadi 8 hari tayang atau rilis atau 10 hari, maksimum 14 hari. Oke. Nanti itu udah rilis di lebih dari 150 DSP. DSP itu sebenarnya apa? Itu adalah toko musik digitalnya. Kalau zaman dulu tuh toko kaset. Yes. Ya kan? Di Sabang tuh terkenal. Nah, kalau sekarang toko digitalnya. Oke. Nah, itu boleh dari Apple Music, TikTok, semua ada tuh hadir. Jadi orang bisa mendengar karyanya lewat situ. Iya. Hanya sebatas mendengar saja atau bisa sekaligus mendownload? Bisa juga berarti? Bisa download, bisa streaming. Oke. Kan zamannya streaming sekarang. Yes. Ya nggak suka download ya dia streaming. Yeah. Dia masukin ke playlistnya mereka masing-masing. Dan si musisi itu bisa dapat uang dong? Itu dia. Karena sekarang sistemnya itu royaltinya itu sudah berbentuk digital. Sehingga royalti itu ada satu royalti dunia. Salah satu turun ke agregator. Nah, user kenapa kita ngomongnya user? Karena user ini bisa jadi dia produser musik, bisa jadi dia musisinya, komposer dan lain-lain. Nah, mereka akan mendapatkan royalti sebesar 85% untuk usernya, 15% untuk NextArt. Oke, hanya 15%? 15% untuk NextArt? Gitu. Oke. Kalau pengen untung sih sebenarnya iya. Mungkin 60 user, akunya 40 gitu NextArt ini. Kita sudah sepakat 85% untuk usernya, 15% untuk NextArt. Tapi dari 85% ini tentunya ada biaya pajak negara. Betul. Nah, kalau ada NPWP, dia pasti kena pajaknya, udah tahu lah semua orang 15%. Kalau tidak punya NPWP sekitar 30%. Tapi uang itu bukan kita yang ambil, udah masuk negara, ada catatan istilahnya resi pajaknya kan, untuk kita berikan bahwa ini memang dipotong pajak. Lalu ada lagi pemotongan untuk apa? Untuk biaya konversi banknya, karena kan uangnya dari dolar ke jadi rupiah. Nah, itu ada lagi sekian dolarnya. Jadi itu kita akan transparansikan supaya orang, misalnya anggap dia royalti 1 juta, keterimanya anggaplah 700.000. Untuk apa aja? Dipotong 15%, dipotong biaya pajak, dan dipotong biaya konversi bank misalnya. Nah, itulah terjadi misal dapatnya 700.000. Sehingga user tahu, oh iya, kadang-kadang ini hal yang sepele mungkin, tanda kutip, tapi tidak ditransparansikan terhadap usernya. Sehingga orang, kok dapatnya segini ya, kok dapatnya segitu ya? Gitu. Oke. Sekali lagi mohon maaf kalau pertanyaan saya loncat-loncat ya. Apa yang bikin saya tertarik, mau coba saya tanyakan ke Mas Rio, CEO dari NextArt. Bisa jadi dong ada orang yang menganggap NextArt ini ternyata masih baru ya, 21 Desember 2021, sekarang katakanlah bulan Maret, masih awal tahun. Ya, produk baru
kan pasti ada kekhawatiran gitu Iya. kan, produk baru apa yang bisa diandalkan nih gitu. Iya, Sebenarnya biasa. kalau boleh tahu di belakang Next Art ini dukungannya dari siapa aja sih Mas? Atau gimana sih Mas? Ya tentunya aku kan basicnya musisi, Mm-mm. nggak bisa bekerja sendiri kan. Betul. Tim aku di sini cukup banyak, Mm-mm. dari CFO-nya, CTO-nya segala macam lengkap, COO-nya. Tapi bukan hanya itu. Yang penting dukungan musisi senior, artis senior itu mendukung, ya. Nah, aku udah sowan terhadap teman-teman musisi senior, ya kan. Salah satunya Mas Diki Dermawan, ya ada produser Mas Seno M Harjo, ya kan. Lalu ada Mas Andi Bayau, ada Mas Didi AGP, Om Purwacaraka pun juga aku sambangin semuanya. Nama besar Ya. semuanya. Semua aku sambangin, Faris RM, gitu. Mereka semuanya support. Aku butuh itunya, karena aku bilang sama mereka, Mas, ini aku bikin aku dengan latar belakang musisi, enggak muluk-muluk. Aku cuma pengen, karena aku dari dulu itu punya problem-problem yang sama terhadap musisi yang lain, makanya sekarang dibuat begini supaya kedepannya lebih baik secara royalti, ya kan, secara katalog, dan tidak ada lagi ya yang terselubung lah. Ya itu yang aku mau coba mentransparansikan ini. Ya mungkin di sisi lain ada yang masih kurang senang dengan ada kehadiran Next Art, ya saya juga kurang tahu, tapi minimum saya berjalan di atas koridor ya, karena semenjak saya mendalami apa yang dilakukan di distribusi musik digital ini, akhirnya saya jadi belajar dan lebih tahu lagi, oh ternyata begini loh cara mainnya, gitu. Nah ini harus disampaikan ke masyarakat, ke teman-teman musisi di daerah, banyak. Dan ini setiap hari Facebooknya Next Art sama Instagram, pertanyaan itu dari yang biasa, aneh dan unik. Iya betul. Dan akhirnya kita harus jawab. Dan banyak yang masih udah dikasih jawabannya sedemikian lugas, tapi tetap masih kadang-kadang belum paham. Nah akhirnya tugasnya saya sebagai CEO, belusukan, terus seminar, ya, IG live, dan semuanya itu dilakukan. Nah, tim-tim yang lain juga semua strategi, semua upaya dijalankan ya. Dari online marketingnya, ketemu aku tiap malam tuh hampir pulang pagi terus, nongkrong sama musisi, nongkrong sama seniman. Dari internalnya dulu, ini ada ini loh, dukung nggak? Oh ya bagus ya, udah dukung. Ya kan, bukannya kita minta dukungan semua, kalau nggak setuju juga nggak jadi masalah. Betul. Ya artinya kan tadi yang Mas sebut kan semua nama-nama besar tuh, Dwiki Darmawan, Faris RM, semuanya nama-nama besar. Artinya kan mereka pasti nggak sembarangan juga dong memberikan support ke sesuatu apapun itu kan. Ya, bukan hanya karena bukan pertemanan. Bukan pertemanan. Kayaknya kalau misalnya memberikan dukungan hanya sebatas pertemanan, kayaknya juga malah merugikan mereka sendiri ya. Gitu, ya kan Mas, pasti kan ada, mereka pasti bertanya, Mas menjelaskan. Ya bukan bertanya aja, aku disuruh datang bisa menghadap gitu. Ayo lu sini ngobrol. Maksudnya apa? Gitu. Nah, terus pasti yang ditanya pertama adalah seberapa transparansi. Nah aku berani ngomong, gini mas, gini. Oh gitu ya, Ternyata di agregator yang lain mungkin tidak seperti itu, ya kan? Ya, akhirnya apa? Oh oke, lu perjuangin deh. Kita semuanya dukung. Nah, gue butuh itunya. Aku butuh itunya. Ini mereka dukung. Kita positif, lakukan, jelas kantornya, PT-nya jelas, orang-orangnya jelas. Mau nongkrong di sini semua pintu terbuka, ya kan? Ini kantornya enak banget, nyaman banget. Ya. Serius. Jadi mau ngobrol tentang dunia apapun di sini bisa, terutama dunia musik ya. Dan kita punya publisher juga, kita punya NFT nanti, kita punya production audio, video, film, kita juga punya creative hub nantinya, sehingga nanti artis-artis yang di bawah payung Next Art, ya itu nanti bisa ada manggung di tempat kita, bikin streaming live gitu, terus bikin orkestra dan lain-lain gitu. Itu tujuan kita nanti begitu gitu. Jadi sehingga intinya adalah lu harus kreatif aja. Karena gini, mau masuk dunia digital yang dikasih apa ya? Dikasih manfaatnya cuma satu, syarat utamanya. Yang pertama adalah konsisten, udah itu doang. Lu mau ya tanda kutip jagonya seberapapun, tapi tidak konsisten dalam berkaryanya, itu digital tidak melihat itu, algoritmanya tidak berjalan dengan baik. Gitu. Tapi ada teman-teman musisi yang mungkin di daerah, anggaplah kita contohin Bitung Manado, ya kan? Tapi dia nggak ada yang kenal dia, tapi karyanya ratusan, kreatif gitu. Dia masukin daftar, Spotify, Apple Music semua akan lihat itu, CCTV langsung.
gitu. Sehingga apa? Algoritmanya berjalan dengan lebih baik Oke. lagi, royalti yang dia terimanya pasti akan lebih baik lagi. Jadi konsisten itu ya. Konsisten yang paling penting. Oke. Jadi Ya tentunya kualitas juga penting Iya, ya. betul. Tapi Itu kalau kayak- kualitasnya benar-benar bagus, tapi 3 bulan sekali baru keluar Betul. singlenya, Iya. ya kan? Jadi daripada dapat nilai 9 tapi sekali, lebih baik mungkin 7 tapi 7 Wah, 7 terus 7 7 konsisten. 7,5 8 7,5 terus seperti itu ya. Itu lebih baik. Kalau misalnya ada musisi yang punya 50 lagu misalnya ngendap di laptop, nggak tahu bagaimana, itu langsung didaftarkan semua atau berkala sih Mas? Atau bagaimana sih strateginya? Bisa didaftarkan semua. Tapi oke. kalau saya sama tim menganjurkan keluarinnya single-single. Maksudnya gini, sebulan itu 2 minggu sekali, berarti sebulan 2 kali kan? Oke. Nah, jadi 2 kali. Kalau dia punya 50, berarti untuk berapa tahun tuh? Gambaran dia punya stok untuk 2 Iya. tahun ke depan gitu Betul. kan. Jadi aman keluarinnya. Kalau dia mau kayaknya 2 minggu terlalu lama, ya udah seminggu sekali. Lebih Jadi, bagus lagi jatuhnya. Lebih bagus. Semakin banyak semakin bagus kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi sehingga 1 tahun itu udah terkumpul 4 kali 12 dong. Nah, udah punya single. Tetap didaftarkan secara album. Nanti ketika dia udah, kan album itu harus minimum 7 ke atas. Itu disebut album. Kalau Iya, mini iya. album 4 ke atas. Iya. Nah, kalau dia udah sampai 7 atau ke 8, dia udah jadi album kan. Nama albumnya udah ada, tapi dikeluarinnya single-single. Karena gini, kalau kita keluarinnya langsung album, bukannya nggak boleh. Tapi kadang-kadang kan lagu nomor 7, nomor 8 belum tentu kedengeran, ya kan? Nah, lebih baik satu-satu keluarin, nanti Iya. orang denger dulu, fokus, Iya, iya. baru pindah ke lagu berikutnya. Biar telinga masyarakat mengenal dulu ya. Iya. Oke, 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 oke. Kecuali zaman dulu ya, kenapa beli album? Iya. Ya karena dia udah beli, dia langsung puter di player itu aja kan. Jadi ketemulah lagu nomor 7, nomor 8. Iya, Kalau iya, hari ini iya, kan iya. digital bisa searching. Iya, iya. Gua nggak mau lagu 1, pengen nomor 10 gitu. Iya. Ada beberapa musisi, katakanlah di luar sana, dia punya lagu misalnya 5, belum didaftarkan, tapi dia sudah bikin mini album dan diedarkan. Itu apakah sudah pasti dia punya hak cipta atau gimana sananya ya? Apakah itu bisa didaftarkan dulu setelah dia ngeluarin album? Karena dia mungkin nggak tahu loh. Saya punya lagu 5, saya bikin, saya produksi, terus saya perbanyak, saya CD, berbentuk CD. ya berbentuk Oh. CD untuk diedarkan. Ya. Nah itu bagaimana? Ya kalau memang sudah kejadiannya CD-nya udah diedarkan, segeralah daftarkan secara digital. Biar nanti digitalnya juga bisa lebih berkembang lagi. Karena kalau CD zaman dulu itu karya ciptanya yang punya lagu, masukin juga ke Nexart, tapi bukan di agregatornya, tapi di publishernya. Nah, publisher ini khusus untuk komposernya, Oke. pencipta lagunya. Jadi kalau udah dimasukin, ada royalti terpisah khusus untuk komposernya. Nanti akan diambil dari digital, YouTube, video, ya TikTok dan lain sebagainya. Lalu juga ada publishing untuk tarik royaltinya itu yang dari fisik, misalnya maskapai penerbangan, lalu ada kafe, karaoke gitu. Nah itu diambil lagi, ada lagi tuh nilainya terpisah. Oke. Lalu setelah itu ada hak terkait lagi. Siapa yang bikin lagu ini, di dalamnya ada siapa, keyboardisnya siapa, drummernya siapa, itu ada lagi royalti terkaitnya. Yes. Nah itu dimanfaatkan dengan baik supaya apa? Ya itulah gunanya kenapa ada seperti kayak Nexart membantu, ya kan? Kayak lagunya misalnya Mas Gaza punya lagu, kalau di publisher itu bukan gue mau daftarin dong ke publisher, enggak. Tapi tolong catatin dong lagu gua nih gitu. Jadi persepsi jangan kalau di agregator mendaftarkan. Daftar, iya. Tapi kalau di publisher catatin dong lagu gua. Karena sebenarnya tanpa dicatetin di publishernya Nexart misalnya, udah tayang aja di YouTube, itu sebenarnya sudah hak miliknya punya lagu. Nah, cuma problem kasusnya kadang-kadang di cover orang lah, Iya. ini segala macam. Itu yang jadi kasus. Iya. Selagi dia tidak berkasus, itu sebenarnya nggak perlu dicatat pun, itu udah hak milik. Iya, sebenarnya. selagi tidak berkasus. Selagi tidak berkasus. Iya. Untuk menjaga hal-hal itu, makanya dicatatkan Iya. di Nexart Publisher. Sudah tercatat namanya. Kalau nanti misal, lagu ini dibawa untuk jingle radio gitu, ya, dia harus lewat publisher supaya dicatat. Oh ya, ada lagu ini, memang ada orangnya, ini segala macam sekian. Oke. Ya kan? Iya, iya. Ada kemarin artis yang daftar di sini, lagunya Asmara, Novia Kolopaking. Ya kan, itu lagu hits banget zaman Betul. dulu. Artisnya namanya Vio. Viola. Viola. Nah, dia ke publishernya yang punya lagu. Kebetulan Yes. yang ciptain kan Om Cosi Pratama. Oke. Nah, udah dia langsung ke publishernya, enggak ke Om Cosinya. Nanti Nanti publisher mengeluarkan harganya sekian, udah bayar resmi.
ya nggak ada yang ganggu gugat. Iya, gitu, betul. pakailah. Betul. Tapi ada juga beberapa teman-teman tiba-tiba udah tayang ya lagunya si artis A di cover lagu. Selagi si artisnya ini atau yang punya lagunya tidak klaim, dia masih aman-aman aja. Betul. Tapi ketika lagu gua naik nih, gua su deh misalnya, udah. Yang harusnya cuman bayar ya, misalnya harusnya bayar 1 juta jadi 10 juta. Betul. Karena udah masuk pengadilan dan lain-lain gitu. Nah itu kita harus jaga dan harus paham. Oke. Kalau nggak salah Mas Rio juga pernah bilang kalau punya lagu ciptaan jangan dimasukin ke YouTube dulu, tapi didaftarkan dulu baru dibuat video klipnya untuk masuk di YouTube. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Kenapa? Karena kalau ditayangin di YouTube, karena memang mindsetnya saat ini di Indonesia adalah, YouTube dong. Betul. Masukin YouTube. Lihat YouTube gue udah tayangin lagi perdana. Betul. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah didaftarkan secara digital, SRC-nya sama UPC udah dapet, lalu dirilis lah. Misalnya 14 hari kemudian lagu si A ini akan muncul di seluruh DSP. Tanggal 14. Nah, berarti dia udah punya kalender ya, tanggal 15 tayanglah rilis di YouTube videonya, video klipnya, itu yang paling enak. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, sudah tayang di YouTube, terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, daftarkanlah segera. Supaya lebih kuat lagi nanti. Masih bisa ya? Masih bisa. Tapi cuma kebalik aja. Gitu. Harusnya daftar dulu baru di YouTube, ini YouTube dulu baru. Menjaga lebih duluan gitu, daripada nanti di belakangan terjadi di cover orang, tapi nggak ada punya kekuatan, sehingga dia mau istilahnya dia mau klaim, susah. Gitu. Ada kejadian kemarin lagu daerah, viewersnya udah kayaknya puluhan juta gitu. Gak ada yang tahu tuh siapa nyanyinya. Tapi pas dicek lagunya diklaim punyanya di Amerika. Terus? Yang punya lagu gigit jari nggak dapat apa-apa. Karena mungkin saat dia tayangin di YouTube dan lain-lain, mata orang kan melihat. Wih, ini kayak lagu berkembang nih. Segera dia daftarin tuh ke digital si orang ini. Yang di Amerika kita nggak tahu nih siapa. Dia daftarin atas nama dia. Oke, dia copy lagu daftarin. Yang si agregator kan nggak mau tahu juga istilahnya, bukan nggak mau tahu ya, tapi ya udah usernya daftar. Tiba-tiba perjalanan bukan lagu dia kan. Gimana tuh ngeklaimnya? Nah akhirnya dia cepet-cepet segera masukin terdaftar di publisher, lalu diurus. Kita akan hubungi LMK setempat di sana. Lembaga manajemen kolektif setempat. Bahwa lagu itu punya si Anu. Ya kan? Ini harus di take down. Dia udah nggak bisa berkutik apa-apa. Take down lagunya, kasih orangnya sebenarnya, didaftarkan di lokal. Barulah dapat royalti yang sebenarnya gitu. Itulah kenapa didaftarkan dulu. Karena takutnya kejadian gitu. Tiba-tiba orang lain yang udah menyatakan itu lagu gua, terus mau gimana? Ya maunya gigit jari dong. Gigit jari. Ada satu contoh kasus. Temenku seniman di tim. Lagunya sekitar ada 6. Dia berkenalan dengan di Amerika, tapi dia kabarnya orang Rusia gitu. Nggak tahu namanya siapa. Ya kita kan nggak tahu konteksnya gimana. Tiba-tiba udah bayar agregator, udah kirimin ini. Sampai sekarang itu udah 1 tahun nih berjalan, analitiknya aja nggak keluar, ya kan? Dia mau lihat withdraw-nya nggak kelihatan duitnya berapa. Tapi lagu itu di awang-awang kan beredar terus. User ID-nya bukan punya lagunya, tapi punya yang si orang di sana itu. Nah sekarang mau di take down, alasannya 1000 macam alasan. Akhirnya apa? Ngegantung lah lagu 6-nya, nggak bisa diapa-apain. Terus gini, udahlah, kayaknya harus pergi ke Amerika juga, kan biaya lagi, nggak mau cari lagi alamatnya gitu. Capek jadinya. Jadi kalau Anda punya lagu, bikin lagu, pastikan mendaftarkan lagu Anda secara digital. Ya. Lebih aman. Nah, sekarang ini saya sedang berada di kantor Next Art yang pastinya tim dari Next Art akan membantu Anda. Anda bertanya, tim Next Art akan menjawab. Mungkin ada keraguan, aduh pertanyaan saya sederhana amat ya, takut dibilang nggak ngerti. Nggak apa-apa gitu loh. Semakin Anda bertanya, apapun yang belum jelas, tanyakan aja. Kantornya sendiri ada di mana alamatnya, Mas? Di Jalan Kudus nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat. Ini gampang banget, mau dari penjuru manapun. Di depan ada KRL, ada MRT, ada busway. Tinggal ngesot nyampe. Helipad? Itu dia tuh belum dibuat. Nanti kalau udah besar naik asal ada helipad-nya nanti. Amin. Terus aksesnya bisa Instagram juga? Ya, Instagramnya di nextart.id. Kalau Facebooknya Next Art Distribution Musik Digital.
Kalau YouTube-nya juga NextArt, dan yang paling penting webnya nextart.id. Kenapa penting webnya? Karena untuk mendaftarkan memang harus lewat web. Ya, mendaftarkan dulu emailnya dan lain-lain, lalu metadatanya atau data profilnya dimasukin, cover artnya dimasukin, lalu nanti upload musiknya. Yes. Nah, itu syarat-syaratnya, metadatanya harus benar. Ada petunjuknya kok, gampang. Ketika udah diisi artisnya siapa, produsernya siapa, komposer siapa, bla 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 bla, apa pakai lirik atau enggak, semua udah tertulis. Baru pindah ke sesi berikutnya, cover art. Itu minimum pixelnya 3000 x 3000, maksimum 5000 x 5000 pixel dengan format JPG atau PNG gitu ya, itu boleh kirim, langsung dimasukin situ, di-upload. Nah, setelah sesi kedua selesai, masuk ke sesi ketiga, upload musiknya. Nah, format standarnya adalah minimum 16 bit 44.1 kHz, maksimum 24 bit 48 kHz. Ya, tidak boleh MP3 gitu. Dan mixingnya harus standar. Standarnya bagaimana? Standar itu relatif, tapi intinya sudah enak didengar, ya. Nggak ada beberapa kasus kemarin datang ke sini, kita tidak bisa tayangkan atau tidak bisa melakukan rilisannya karena dengarnya itu masih kayak di handphone gitu. Itu bukannya kita gimana-gimana, sayang. Betul, iya betul. Ya. Betul. Sayang kalau ditayangkan, orang juga kok gini ya, jadi mendingan kita kasih edukasi lagi. Kemarin Bu, tolong diiniin lagi, di mixing ulang, di record yang sebenarnya. Kok Mas ngomongnya Bu sih? Ya, Jangan-jangan ibu-ibu yang ngirim? ibu-ibu. Luar biasa. Ibu-ibu loh, dari jauh. Iya. Kalau Jangan-jangan yang pernah kita dulu itu ya? Iya, Oh iya. betul. Luar biasa. Iya, tapi semangat. Iya. Tapi dengan hal gitu sampai saya teleponin ininya, recording studionya. Wow. Saya ngobrol sama orangnya, baru tahu kronologisnya. Oh begitu. Ah, udah kita perbaiki. Si studionya ini juga mau bantu kan, dia akan ngomong sama ibunya, ini gini Bu, gini. Mereka proses ulang. CEO langsung sampai turun gunung gitu? Ya harus begitulah. Telepon langsung, Ih, telepon luar ibunya, biasa. telepon yang punya studionya. Luar biasa. Kalau Anda ingin mengenal lebih akrab dengan Mas Rio, bisa langsung cek di Instagramnya Mas Rio. Ya, Rio Zely Rinaldo. Rio, RIO-ZELLY-RINALDO. Yes. Rinaldo. Ya. Sepupu jauh banget sama Ronaldo. Wah, kalau ngeliat Instagramnya Mas Rio, khususnya untuk Anda yang memang suka dunia musik ya, wah akan terkagum-kagum. Luar biasa. Luar biasa. Waduh, biasa di luar. Ada nggak sih jenis musik yang sekiranya tidak Boleh. tidak boleh? Selagi dia itu karya cipta, boleh-boleh aja. Mau musik meditasi mau musik sleeping music, mau musik tradisional atau world musicnya, atau mau musik koplo gitu, atau mau musik campur sari, apapun lah. Kalau yang cadas-cadas gitu? Cadas juga boleh, bebas. Oh ya? Semua boleh, bebas. Bebas. Kita nggak boleh yang ini, nggak boleh yang hanya khusus keroncong doang, misalnya enggak, semua masuk. Oke, mungkin ada yang bertanya, Mas, ini laguku bahasa Indonesia nih, sementara nanti kan akan diputar di Dunia. Dunia itu Ya. gimana dong? Sejauh apa sih ininya kalau bahasa Indonesia? Atau memang Mas baca bahasa apapun nggak masalah? Gini, musik itu bahasa universal. Setuju. Jadi kita dengar lagu orang Rusia, kebetulan Rusia lagi heboh-hebohnya, tapi dengar musik orang Rusia itu juga enak. Betul. Biarpun nggak ngerti bahasanya. Betul, setuju. Jadi bahasa itu universal. Tapi kalau untuk dibisniskan secara basicnya aja, yang paling penting judulnya mungkin diinggriskan. Ya kan, biarpun liriknya Indonesia nggak apa-apa. Atau memang bikin aja lagu yang Inggris yang kedua, originalnya. Yang paling penting adalah original song. Itu yang Utamakan, bukannya berarti nggak boleh cover. Iya. Cover boleh, tapi utamakan original song. Nah, tentunya kalau balik lagi ke bisnisnya, ada beberapa hal yang memang ketentuannya gini. Bagaimana caranya kata kunci atau keywordnya yang berbahasa Inggris supaya dunia bisa lihat. Kalau kita keywordnya bahasa Indonesia, ya lokal yang lihat. Nah, itu kan ada rumusannya, ada pelajarannya di Google Ads. Ya, itu bisa teman-teman pelajari dengan sendirinya, gimana cara melakukan Google Ads, ya, atau bagaimana caranya berbayar dengan ads yang resmi ya, gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi intinya apapun bahasanya, yang penting tidak eksplisit. Kalaupun ada eksplisit, klik eksplisitnya di metadatanya, gitu. Oke. Sehingga proses itu bisa tahu bahwa ini ada eksplisit. Oh iya. Ya, tapi usahakanlah jangan ada sara dan lain-lain lah, itu kan jadi bahaya kan. Ya normal-normal aja, masalah cinta, ya kan, masalah kehidupan, uang lagi nggak ada, gitu. Semangat. Iya.
Saya nggak bisa ngobrol lama dengan Mas Rio karena jadwal beliau padat. Ini saya nggak ngada-ngada ya. Memang luar biasa nih hari Minggu bukannya kerjanya cooling down malah luar biasa. Jadi saya ceritanya sedang menyita sedikit waktunya Mas Rio gitu. Jadi saya nggak bisa ngobrol panjang. Harapan dengan adanya Next Art untuk musisi khususnya di Indonesia mungkin di daerah-daerah, karena saya dengar-dengar Mas Rio ini sering juga berkunjung ke Banten. Menikmati suasana Pantai Anyer. Itu hoax apa fakta tuh? Bukan hoax dan fakta, mendadak. Oh, mendadak. Iya, mendadak tiba-tiba udah nyampe di pantai. Cuma minum kopi doang jam 2 malam terus pulang lagi. Luar biasa, luar biasa. Mencari inspirasi. Iya, betul. Harapan hadirnya Next Art. Ya, karena Next Art ini semuanya muda-muda di dalam, ya. Timnya juga muda-muda. Muda loh ini. Iya, bener. saya juga muda. Iya. Nggak mau dikatain tua. Iya. Kan musisi. Ya, betul. Ya, jadi harapannya gini, Next Art itu dibuat untuk kita bersama. Yes. Terutama khususnya produser, musisi, artis dan lain-lainnya. Nah, manfaatkanlah ya dengan kita sudah membuat transparansi secara sistem, ya secara pembayaran dan lain-lain sebagainya. Nah, tentunya ini harapan kita bersama supaya nilai-nilai hak cipta ini semakin baik di masa yang akan datang. Dan tentunya nanti pemerintah menjadi lebih fokus lagi. Karena ini kan ya bukannya saya nyalain pemerintah ya, tidak ada yang salah dalam hal ini. Cuman mungkin kurang fokus, kurang dalam, mungkin ada hal-hal yang lebih diprioritaskan dulu nih, ya kan, negara Indonesia. Tapi di luar sana seperti Korea, kita nggak usah ngomong Amerika kan, Korea sudah fokus di dalam dunia seninya, sehingga mendunia, ya kan, yang dikatakan filmnya lah, musiknya dan lain-lain. Indonesia bisa nggak? Oh sangat bisa, karena kalau urusan konten Indonesia udah pasti nomor 1 aja. Konten apapun lah, ya kan? Cuman masalahnya masih kurang fokus, ya kan? Tentunya ada dukungan negara juga, nanti nggak bisa sendiri aja tiba-tiba. Nah, Korea akan melakukan hal itu dan sudah, dan terjadi hari ini apapun dari sisi art itu ada makanan, ya, ada musik, ada apapun, semua jadi. Nah, kita harusnya gitu. Nah, inilah kita yang dari yang kecil ini Next Art untuk bisa royaltinya lebih baik, ya kan? Sistem pendistribusiannya baik. Terus pembayaran kita tuh pakai QRIS, tinggal scan barcode aja gitu, nggak perlu pakai kredit card gitu ya. Nanti anak SMA kan belum punya. Iya, betul. Ya. Itu tadi saya juga mau nanya, itu harus pakai kredit card atau? Enggak, pakai QRIS aja, tinggal scan. Boleh pakai OVO, pakai GoPay, semua bank. Atau pakai virtual account pun juga bisa. Jadi sangat dimudahkan dalam hal ini, ya itulah gunanya Next Art. Untuk memudahkan semuanya. Yang penting sekarang ini tujuannya gini, teman-teman musisi berkaryalah sebanyak-banyaknya, konsisten, sehingga karya cipta ini akan membanggakan Anda sepanjang masa sampai anak cucu nanti, karena karya cipta ini untuk seumur hidup. Dan itu akan, kalaupun nanti kita sudah tiada, tetap turun kan, gitu, untuk keluarga dan lain-lainnya. Makanya pentingnya adalah balik lagi ke kontennya. Sebaik apa konten yang akan didaftarkan atau didistribusikan melalui Next Art. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan semua user ya, musisi, produser, artis dan lain-lain ini bisa menjadi satu wadah yang baik, lokal, orang-orangnya lokal, semuanya lokal, sistemnya sudah dunia, dan ini semua directly ya, dan ini murni agregator. Dan kita di sini banyak sekali yang kita bisa lakukan, ya. Oh nanti ada ide baru, silakan datang ke sini kita ngobrol. Dan untuk musisi Indonesia, musik Indonesia tetap menjadi jaya di negeri sendiri, mantap, maupun juga di dunia, gitu Mas. Terima kasih Mas Rio untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sudah datang juga dari Banten jauh-jauh, untuk bikin konten, gak jauh ya. Saya senang sekali berada di sini. Seperti yang saya bilang tadi di awal, ini kantornya luar biasa. Dibuktikan sendiri deh datang ke sini. Tapi mungkin nanti bisa koordinasi dulu dengan timnya Mas Rio, begitu. Takutnya datang ke sini lagi nggak ada, begitu. Tapi kantornya nyaman. Sukses untuk Next Art, Mas Rio. Terima kasih, amin. Sukses juga untuk Mas Dasa di Banten. Amin. Penyiar radio yang luar biasa. Enggak. Terima kasih Mas Rio. Oke, thank you.